atau konten kreator yang ikutin diajak Kelvin gitu. Abis itu gue diledekin lagi Sama dia. butuh duit ya buat beli popok katanya Iya. gitu. Bisa banget sih lu, Bro. Gak mesti hancur juga, tapi kayak itu jadi pelajaran lah harusnya kalau misalkan disadar. Iya. Tim ses presiden kita sekarang ada yang berjodoh kita nggak tahu loh. Iya bener deh. Terus sekarang mereka bingung. Kok kita dimusuhin ya? Mungkin ini hidup orang dewasa. Gimana? Weekend kemarin lu kemana, Cak? Ya kamu tau lah saya kemana. Di rumah ya? Di rumah aja, yoi. Lo nggak pengen keluar gitu kan? Ya kan gue anak baru jalan 2 bulan ya. Udah jalan deh 2 bulan. Maksudnya dia bingung balesnya, mau lucu. Usianya mau masuk ke 2 bulan. Oh kemarin weekend gue lumayan progres bro. Progres ngapain? Ibadah untuk pertama kalinya gue. Oh setelah punya anak baru ibadah lagi. Ini adalah ya pertama ibadah Keluar. Udah mulai apa ya? Diajak baby serial? Enggak. Oh, enggak. Tapi ditanyain orang mana baby belum. Bohong gitu. Cuman di Instagram doang AI. Iya mana gitu. Lumayan dampak sosiologisnya sih udah berasa sih kayak Dicariin gitu ya. Iya. Yang dicariin anaknya bukan lo nya. Bener. Kadang-kadang udah ketemu gue mana istrinya gitu. itu terjadi sama gue kemarin. Ya mungkin akhir tahun kemarin tuh ada kumpul keluarga gitu. Olive sempat gak bisa. Gue cuma berdua doang sama Abel sama nyokap gue gitu kan. Olive mana gitu kayak. Oh dicariin juga ya. Gue pikir anak ini doang dicariin. Padahal bapaknya udah di sini loh. Iya, gak peduli saudara-saudara gue. Dia lebih menarik sama istri dan anak gue pasti lah. Iyalah. Saudara-saudara lu pasti juga attention-nya ke anak lu ya. Iyalah. Kalau di tempat umum kurang apa ya? Kurang bisa langsung ngeblend. Tergantung. Sekarang bisa dibohong-bohongin. Bohongin dalam artian, ayo mau beli es krim gak? Mau ikut. Gampang banget ya. Mau coklat gak? Mau ikut. Tapi kan lu tipe yang gak mau bohongin anak kan. Iya sekarang baru sadar sih. Bukan bohongin, asin bohong full ya. Tapi kayak lu misalkan udah menjanjikan sesuatu, lu mesti lakuin. Bener. Kayak semalam tuh beneran dia minta paginya kita ngomong apa dia ribet lah dengan rambutnya kan udah kena mata gitu. Terrible tuh bener tuh. Terrible terus kayak, kenapa Bel mau potong rambut gue tanya. Iya mau potong rambut. Ya udah nanti pulang dari daycare ya kan. Iya. Pulang tuh jam 6:30 gue jemput. Terus langsung masuk mobil pertama, potong rambut. Sampai gue telepon si salonnya, masih buka nggak? Last ordernya dia tutup jam 8. Last order dia 7.15. Gue jam 7 masih jauh lah, sekitar 20 menit lagi baru nyampe. Aduh 15 menit lagi tutup ya Mbak last ordernya. Boleh deh aku 20 menit lagi nyampe kok. Jadi kayak yang harusnya 7.15 jadi 7.20 karena nungguin Abel. Jadi pas nyampe, nih anak tadi telepon ya. Oh iya udah langsung ya potong jam 8 kurang 15 kelar, kita keluar langsung dimatiin lampunya. Mereka udah mereka pulang. Kita benar-benar customer terakhir. Dan itulah alasan kenapa rambut lu hari ini berantakan Iya. karena belum dipotong. Gue udah mau potong rambut, gue lupa. Iya ya dia mesti potong rambut, dia udah janjiin. Ya udahlah dia aja. Gue ntar aja lah. Seru sih. Maksudnya Abel udah bisa interaksi ya anak lu. Jadi bisa bohongin apa enggak gitu. Gue juga banyak bohong-bohongin nih bro belakangan. Pertama, Bohong-bohongin temen. temen tuh banyak yang harus dibohongin sih. Mau dong main ke rumah gitu. Aduh. Nengok. Gue bilang aja. Apa tuh? Istri gue belum stabil emosinya. Tapi mungkin bener kan? Ya Sebenarnya gue sih yang belum stabil emosinya. Enggak, tapi sebenarnya mungkin aja itu alasan yang tepat. Karena kalau misalkan dapat kunjungan, kan kita lagi nggak siap kan tiba-tiba si pengunjung itu mengeluarkan celetukan-celetukan yang tidak manusiawi. Jujur iya. Dulu aku nggak kayak gitu loh, kayak Iya. Wow itu kalau kayak gitu langsung gue usir. Gue langsung usir. Fun fact kemarin kan Olive sempat bilang, Vin gue mau mampir dong gitu kan. Gue kayak anjir gue tuh kalau misalnya ada waktu kosong gue either ngedit video atau tidur atau quality time deh sama Novia gitu ya. Terus gue pikir, Beb ini aku bilang minggu depan aja gitu. Nggak apa-apa udah main itu Novia yang ngomong. Oh gitu. Udah nggak apa-apa. Ini aja tapi maleman karena kan kita mau di ngumpul di sini dulu dulu sama keluarga gitu kan. Tapi jujur sih no offense. Aduh udah banyak lah yang gue bilang Bim. udah abis alasan lo ya? Abis alasan gue. Gimana nih alasan selanjutnya nih? Karena kan gue bilang minggu depan kali ya. Nah gue udah siap-siap tuh minggu depan. Gue Ditanya dikontak. lagi. Iya. Tapi enggak dong, harus ditanyain lagi dong. Masa seniat itu sampai Puji ditanyain Tuhan semua sih pada lupa ya. Gue pikir kayak aduh gitu. Jadi belakangan sih fase hidup orang dewasa yang gue lagi alamin nih, gue punya semacam bukan takut tapi concern. Gue hidupnya belakangan 2-3 bulan monoton banget nih. Di rumah doang,
ya udah di situ. Kalau ada keluar buat kerjaan. Iya buat kerjaan atau memang kayaknya gue lihat sama Novia, kayaknya kita butuh quick getaway 2-3 jam keluar. Maksimal 3 jam lah. Maksimal 3 jam. Udah gitu di tengah 3 jam mesti pumping lagi. Waduh. Cari tempat pumping gitu Nah, kan ada nursery room. Iya, dan gue baru tahu ya, ternyata nursery room itu bro. Saya misalnya di Mall PIM gitu. ya PIM lah gitu sebut saja. Nursery roomnya tuh tidak segrande dan sebersih yang gue bayangin bro. Oh, ada beberapa mall yang bersih. Ada yang bersih ya? Tapi atau di beberapa mall mereka punya beberapa nursery room di tiap lantai itu bisa beda kualitasnya. Mungkin gue dapat yang kurang tepat. Gitu terus Gak sesuai ekspektasi lo lah. Intinya. agak siok juga gue datang situ ada anak yang udah gede bro, maksudnya 2-3 tahun tapi kan masih pakai pampers gitu ya. Berisik Mending berisik. Ganti popok. di situ. Jadi Pipis kan tapi. enggak. Oh. Number 2. Oh, number 2. Gue kaget juga. Waduh. Gitu kayak. Masa nggak boleh? Emang itu tempatnya dong. Iya, dan ya di situ lah gue merasa kayaknya gue udah dewasa nih. Oh, fase kayak kehidupan orang dewasa saat lo masuk ke nursery room dengan untuk kebutuhan lo gitu. Iya. Yaitu mengganti popok, pumping gitu. Wah, parah tuh Buat bro. ibu-ibu muda tuh pasti hal baru tuh. Oh iya, gue harus melakukan ini di Iya, tempat tertutup sendirian misalkan. asli. Ada basa-basinya kan sama ibu-ibu lain? Oh, sudah tidak pikir saya. Enggak, maksudnya kayak ada gitu. Enggak, Enggak ada. Kalau enggak gitu ya. itu harus ada, Bro. Minimal lo kayak tidak bentar ya, ini strollernya. Maaf ya gitu. Belum. Ya? Oh, karena lo enggak bawa strollernya, betul. Belum bawa stroller juga dan nggak bawa anak juga kan. Jadi energi gue tuh kesedot ke situ gitu. Jadi Energi sosial lah ya. iya, jadi gue ngerasa kayak mesti nongkrong kali ya sama temen-temen gitu. Lu sendiri gimana, Bri? Bro, temen gue kan lu doang. Nah, kan tiap hari kan kita ketemu nih, Iya. bro. Udah gak ada nongkrong-nongkrong, ini jadi nongkrong kita. Ini tempat nongkrong kita sebenarnya. Makanya kita punya apa ya, visi tuh kita bikin 100 episode pertama ya, bro. Harus. Sampai habis ceritanya bawa kita ceritain. Tapi ternyata tiap minggu kita pasti ada ceritanya. Walaupun kita ketemu, pasti ada yang kita obrolin di sini gitu. Aku jadi mikir, mungkin ini bisa jadi ya terinspirasi dari podcast Ancur juga ya. Iya. Buat jadi ketemu sama teman-teman lagi. Boleh sih kita undang kali ya. Teman-teman. Sebenarnya mirip-mirip kayak ini sih. Senior kita juga di podcast. Anjay. Green Boys. Ih, bener. Green Boys tuh yang diundang tuh teman-teman SMA-nya mereka, Bro. Nggak harus kayak Nggak harus artis. Iya, men. Ada yang kemarin lucunya ini teman SMA mereka adalah guru SMP-nya Bilal. Kan Tua banget. mereka sudah tua itu, Mbak. Gofar tuh Gua udah tua, udah 40-an lebih. Angkatannya dia jadi guru SMP-nya Bilal di sekolah dia di Pembangunan Jaya. Bilal juga udah nggak Bilal kan Maksudnya, Bilal kan tapi Bilal 2000-an. nggak muda banget. Ya tapi juga, nggak, bro. ya sama kita nggak beda. 30 Ya, lumayan, kayaknya dia, iya, 30 tapi ada. lumayan lah. 30. Jadi guru lucu juga ya. Guru apa gitu? Guru SMP tapi guru pelajaran. Itu kan kayak zaman kalau ceritanya Gofar waktu itu si guru SMP ini nih dulu cupu, pinter doang gitu. Oh, iya. Tapi sekarang lucu juga tuh dan itu di Tapi menjadi konten kreator nggak dia gue nonton lagi? enggak guru doang. Oh, tapi bisa cerita. Bisa cerita makanya. Lucu Kita bisa banget. mengundang teman-teman kita yang punya teman apa ya? Chef misalnya chef. Chef, dokter. Dokternya itu tentara lagi kan. Tentara. Atau konten kreator yang ikutin diajak Kelvin gitu. Apa tahu. Terinspirasi. Ya kan Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Tapi kan belajar dari lu Abis itu gue diledekin lagi. sama dia. Butuh duit ya buat beli popok katanya. Iya. Bisa banget sih lu, Bro. Iya, Tapi ini nggak apa-apa. konteks. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh gue sempet nge-post gitu di threads gue. Jadi temen gue bercanda lah, gue nge-post, wah gitar gue jual kalian nih jadi aset mati nih, mendingan gue konversi buat gue investasi di instrumen lain gitu kan. Terus pas gue posting, dia bilang, wah bau-baunya butuh beli popok sama susu nih gitu. Gue posting di threads bro, untung nggak ada tuh fotonya orang nih. Namanya nggak ada ya. Nggak ada, karena gue pikir kayak, udahlah daripada gue kesel-kesel dikitnya nih, nggak jadi apa-apa, gue ini aja lah social eksperimen, gue post di threads. Buset banyak banget yang komen gitu. Maksudnya berbagai respon gitu. Cuman ya udahlah, maksudnya untung gue nggak menyertakan nama temen gue itu kalau misalnya ada sih. Takutnya karirnya hancur. Enggak sih, sebenarnya nggak mesti hancur juga, tapi kayak itu jadi pelajaran lah harusnya kalau misalkan disadar. Iya. Itu kenapa ya bro ya? Kayak mungkin gue tuh sebenarnya terlalu jahat kali mulutnya. Jadi kadang tuh nggak keluar bro di mulut gitu loh. Jadi kayak ditahan gitu dan gue tidak mempunyai kata-kata lain gitu. Iya, ya nggak apa-apa sih, ya manusiawi lah. Kita punya intrusive thoughts, punya unek-unek gitu. Unek-unek. Ya, harus dikeluarin, kalau nggak jadi tai.
Cuma dari kejadian itu gue ngerasa makin dewasa pertemanan tuh jadi kayak ada seleksi alam. Betul. Setuju. Dulu gue takut banget kata-kata tuh kayak makin lu dewasa, quote unquote makin lu dewasa, maksudnya makin lu toku gitu tua, circle pertemanan lu tuh akan semakin kecil. Dan sadly speaking ya itu bener. Bener. Ada perubahan, ada skala prioritas yang naik, yang turun. Bener. Ya kalau apalagi setelah kita menikah, kita punya anak, prioritas kita ya keluarga sama anak kita lah. Istri Dan sama anak kita. gue juga mengamati pola dari teman-teman kita ya gitu. Gimana? Karir seseorang itu nggak maksudnya nggak melulu jadi acuan bahwa oh ini yang paling settle down duluan. Oke. Kita di tongkrongan ibaratnya kan ada yang karirnya Udah stable lah stable, gitu. betul. Lawyer, dokter, Pemilik usaha. professionals. Yang paling kalau dari maksudnya kacamata orang luar gitu judgmentalnya ke circle kita ya menurut gue yang paling luntang-lantung nih si Kelvin nih bikin usaha temennya ikutan si Bima nih gitu kerjanya jadi artis gitu kan artis bidang kreatif. ada masanya duitnya dari mana yang menikah duluan lu Yang punya anak duluan? lu gue tuh kalau ngejudge si circle tuh gue bisa mikir nih kayaknya yang paling lama nikahnya nih si Kelvin nih karena kan paling hidupnya kayaknya selektif banget, misalkan susah settle down bilang. iya nggak taunya gue pikir mundur beberapa langkah gitu ya anjir yang duluan tuh kita loh gitu jadi mungkin itu yang menyeleksi juga pada akhirnya ya makin dewasa pertemanan makin sempit. Iya. Bakal di circle agak lebih besar lagi, gue sempat ada omongan kan, Bima masih kerja sama lo, Tel? Masih gitu-gitu aja. Ada pernyataan itu yang menurut gue kayak, emang kenapa dengan gini-gini aja? Gue nikah juga kok. Tapi gue punya anak juga. Kenapa sih teman-teman kita kayaknya mulutnya pada Mulut lagi tolong. Iya maksudnya kayak Bima gitu-gitu aja. Lah kan gue partner kerjanya berarti gue gitu-gitu aja dong. Gitu kan bisa kan. Jadi kayak empatinya memang ya Itu bukan masalah empati lagi sih ya, mungkin karena merasa udah asik temenan jadi nggak mikirin perasaan orang, perasaan bisa. Dan menurut gua ya nggak mikirin apa sih perasaan orang. Gua kadang-kadang juga merasa bahwa di pertemanan itu apa gue terlalu overthinking ya gitu. Gue tuh bisa loh misalnya memilih kata-kata sebelum gue ngomong ini tuh kepikiran. Lu nongkrong bisa kayak gitu nggak Bim? Kalau nongkrong mungkin bisa, tapi kalau asal lewat gue juga suka ceplos-ceplos kan, lu tahu gue. Ya? Gue suka salah ngomong, orang sakit hati. Gue punya pengalaman kan sekarang lagi rame tuh 2016 versus 2000 ya, ya kemarin lah beberapa minggu. 2026 is the new 2016. Iya kayak 2016 tuh gue ngapain, tapi gue terakhir lagi 2016 tuh gue lulus akhirnya kuliah. Setelah itu gue punya circle yang cukup besar gitu, dimana gue punya komunitas baru di gereja, komunitas futsal, apa. Teman-teman cewek lu banyak juga loh, Bim, kalau dilihat. Iya kan zaman kuliah kan emang gue temenan sama cewek. Nebeng gitu. Iya, itu kan zaman kuliah karena psikologi juga kan banyak temen cewek. Setelah 2016 tuh gue punya banyak temen yang istilahnya makin banyak temen karena pertemanan kuliah udah mulai hilang karena udah pada lulus duluan kan. Gue berteman sama junior terus habis itu gue lulus satu komunitas lagi dengan komunitas gereja, teman-teman main futsal, teman-teman pelayanan juga gitu. Di situ circle gue banyak. Tapi pada saat gue lihat kita punya grup lain rame gitu. Terus sekarang berkurang. Iya. Sekarang grup itu punya grup kecil lagi. Terbentuk lagi waktu itu sempat ada di grup di 2020 karena bosan corona bocor gitu. Punya grup itu. Ada gue di situ. Oh iya juga ada kan? Si bocor tuh dari mana? Di archive WA gue. Karena cuman muncul sekarang kalau ada yang ulang tahun, selamat Natal. Aduh sedih banget itu ya. Iya. Kayak dulu tuh aktif banget zaman corona tuh. Covid tuh buset deh, tiap hari ngomong terus sampai kita ada momen, bosen yuk kita Zoom call gitu kayak cowok-cowok Zoom call. Ya karena untuk pertemanan itu untuk meneratkan. Tapi sedikit banyak setelah itu emang mungkin 50% udah menikah setelah corona. Iya. Dan udah hilang tuh grup. Ada yang udah punya anak, ada yang keluar dengan sendirinya, atau nggak dia punya grup kecil lain gitu. Cuman gue pribadi ada beberapa temen yang istilahnya nggak harus ketemu setiap bulan, bahkan mungkin bisa ada momen dimana setahun tuh nggak ketemu. Tapi WhatsAppan, IG-an masih dong. Iya, dan thanks buat orang-orang yang suka bikin reels konyol ya. Jadi bisa dikirim. Itu bener-bener. Video amatir dengan Android murah itu semua tuh sebenarnya membuat kita tuh bertegur sapa lagi sama teman-teman kita. Ada beberapa temen gue sih yang istilahnya kalau ketemu nggak sering tapi kalau ngobrol lagi ya nggak pernah pisah gitu. Iya itu juga sih, gue juga mengalami itu kayak teman-teman kuliah juga ada sih beberapa yang kayak gitu kan.
Apalagi teman-teman kuliah gue entah kenapa, karena kebanyakan cewek dan udah berkeluarga lebih dulu. Pas gue belum lulus ada yang udah nikah. Pas gue lagi jomblo ada yang udah nikah. Jadi kayak mereka udah duluan lah fasenya. Ada yang udah kerja berapa tahun dulu, gue baru lulus. Tapi ada juga yang gue udah lulus, mereka udah nikah, tapi mereka belum punya anak. Gue duluan yang punya anak. Jadi kayak fasenya bukan balap-balapan, tapi ini kayak fase yang panjang, fase hidup orang dewasa tuh panjang sekali gitu loh. Lo bisa mengalami apa aja, lo bisa kesalip, bisa nggak kesalip, bisa yaudah jalan barengan. Tapi misalkan ketemu lagi, kita tune in gitu. Yeah. Tune in, asik banget rasanya. Mungkin next yang paling menakutkan tuh adalah ketika kita nanti berapa belas tahun high school reunion gitu. Kita udah umur 35 nih, berarti kan Biasanya tuh reunian tuh 20 tahun 20 tahun. 10 tahun juga bisa, tapi kayak belum banyak yang bisa dilakukan. Kita udah lewat 10 tahun SMA. Iya, 10 tahun SMA. Nggak ada reunian gitu? 2019 harusnya. Iya. Oh, mau COVID tuh kali Oh waktu iya, itu ya. mau COVID. Ya enggak, kita juga lagi sibuk sih. Iya. Kita- Gokil sih kalau misalnya reunian nanti ya, karena gue juga waktu SMP, meskipun gue suka masa SMP gue, temen gue juga nggak terlalu banyak sih waktu SMP. Masa? Gue banyak nggak cocok main sama orang. Tapi kan lu punya geng kan? Ya maksudnya temen deket tapi nggak geng. Geng tuh, bayangan lu geng berapa orang? 4. Geng tuh 10 gitu. Hah? Banyak banget anjir. Karena dulu di angkatan gue tuh ada geng gaulnya tuh 10. Geng ada gitu? Iya, geng cewek yang gaul, geng cowok yang gaul gitu. Oh. Kalau gue cuma gitu ya? berempat gue dulu, temennya lu? Gue SD gue banyak. Geng gue bisa bilang satu kelas tuh satu geng. Oh, solid banget. Gue kelas 5 tuh gue punya satu kelas yang solid banget. Lu SD tuh di Ricci? Ricci. SMP Ricci juga. Nah lu kan bilang kalau SD banyak temen nih. Terus di SMP kenapa lu Nah, ceritanya banyak musuh gak? musuh? Lucunya gue musuhnya tuh kayak gradasi gitu, naik gitu, apa? Fluktuatif ya. Apa? Compounding? Compounding, naik terus. Naik terus? Permusuhan gue. Kelas 1 gue dimusuhin sama senior, kakak kelas 2. Berantem lah gue. Pokoknya semua kelas 2 tuh gak suka sama gue. Gara-gara apa bro? Apa ya dulu ya? Cewek? Songong kali, songong. Oh, songong. Tapi yang musuhin gue tuh masuk geng nakal senior. Tapi dia bukan yang pentolannya, dia kayak tier C-nya malah. Yeah. Bukan B, bukan A, tapi Yeah. C-nya. Bener-bener kayak cupunya, bukan cupunya, kayak ya udahlah lu kacungnya gitu lah. Dia musuh sama gue, berantem sama gue. Udah meninggal kan? Enggak. Anjir, lu berdark banget. Terus. Kelas 2, gue dimusuhin sama veteran yang nggak naik kelas di angkatan gue. Oh. Angkatan dia yang nggak naik kelas. Jadi sekelas. Jadi sekelas. Dimusuhin sama dia karena dia temenan lah sama si senior itu. Oh. Musuhin kelas 3, si yang veteran itu ngajak satu angkatan gue, musuhin gue. Wah. Perkara cewek sih waktu itu. Oh. Tapi masalahnya ceweknya bukan mantan gue direbut sama si senior itu. Mantan gue dipacarin sama teman gue sebenarnya. Tapi teman gue ini dihasut sama si senior ini. Jadi satu geng dia. Nggak asik ya kalau Gak gitu sih, ya. satu angkatan bro. Tapi jadi orang sukses nggak men? Aduh nggak tahu lagi. Nggak gua. tahu ya. Anjing dark Pertanyaannya banget. jadi orang sukses. Kenapa loncat sekali? Ini Bray masalahnya. Ada dulu pembuli gua di SMA, salah satunya masuk penjara, Bray. Iya sih. Tahu kok lu orangnya? Iya tahu. Gitu. Ya maksudnya bukannya terus gua siapa yang benar siapa yang enggak ya, cuman Tapi yang fun fact-nya, senior veteran yang di SMP itu dia punya adik. Adiknya itu angkatan kita. iya. Temen gue di SMA. Kita Sekelas kan kita. Iya. Tahu gua Kayak tahu. lucu gitu loh. Iya. Fun Mungkin fact-nya. memang kita ya berbeda aja kali. Berbeda aja, kita dibangun menjadi pribadi yang nggak disukain orang, mungkin kata yang kurang tepat, nggak cocok sama orang. Iya. Eksentrik mungkin itu. Eksentrik. Gue jadi inget ada satu momen waktu SMP tuh gue kayak sadar gitu, anjir kayaknya gue menjadi pribadi yang hard to deal with deh gitu. Gue banyak nyenggol orang lah gitu. Sampai Gue akhirnya SMA kayak gitu. gue SMA, gue akhirnya baca buku. Ini satu buku tuh judulnya How to Win Friends and Influence People. Itu bagus banget bro bukunya. Kecil kok bukunya. Zaman dulu? Zaman dulu. Oh, iya? Gue baca buku Oh, itu baca akhirnya. buku. Oh Gue akhirnya. pikir baca buku itu kampus buku tulis. Kosong. Kosong dong, campus. Ya kalau misalnya semester baru pasti bukunya baru. Padahal masih ada isinya. Ya gue baca buku itu dan cukup mengubah ini gue lah, approach gue. Itu buku sampai dilarang di penjara bro. Karena takut napi yang baca buku itu keluar dari situ jadi manipulatif. Oh, bukan jadi baik. Ya kan kalau di penjara seatnya kan mungkin buruk ya, iya, jadi iya. takutnya manipulatif gitu. Karena bagus banget bukunya. Balik lagi ke soal makin dewasa, temennya makin dikit ya. Buat gue itu bener. Fakta.
Karena ya selain dari prioritas, kita juga tahu fase kita tuh berubah gitu. Kayak roda lah kan, kadang hidup tuh kayak roda, kadang di atas kadang di bawah. Tapi kalau pertemanan tuh kadang banyak, kadang ya ada, Kadang nggak iya. Kalau misalnya nggak ada ya, maksudnya lagi nggak ketemu ya nggak apa-apa menurut gua ya. Iya. Karena kan itu season gitu. Season. Dan bersyukurnya setelah menikah jadi kita punya teman yang lebih dekat lagi, itu istri kita. Bener banget bro. Istri tuh teman, men. Bener banget. Teman terbaik, sahabat terbaik. Gue punya sahabat, intinya dia punya pacar lah. Terus waktu dia bilang, gue tuh tapi sama pacar gue ini tuh ngobrolnya, bercandanya nggak nyambung. Dia ngomong gitu, kayak apaan sih gitu. Dia suka ngerasa gitu. Gue bilang, bro, mendingan nggak usah. Gue bilang gitu. Iya. Karena ya istri tuh bakal jadi temen lu seumur hidup sih. Dia bakal jadi yang ngobrol, jadi minimal banget bercandaan lu sih mesti nyambung kayak. Kalau enggak mah aduh bakal berat banget tuh, bre. Sebenarnya nyambung nggak nyambung juga relatif sih. Bisa aja lu nggak nyambung di satu titik tapi di hal lain lu nyambung. Misalkan pandangan soal politik. Berat banget. Tiba-tiba ngebahas politik terus ya. Sama gitu kan pilihan politiknya ternyata. Tapi ada nggak yang kayak gitu bro? Ada lah pasti. Ada ya. Pastilah. Mungkin tim ses presiden kita sekarang ada yang berjodoh, kita nggak tahu loh. Iya bener. Jadi pas kampanye terjadi jodoh gitu ya. Kayak kamu sama deh sama aku gitu. Terus sekarang mereka bingung. Kok kita dimusuhin ya? Ya begitulah. Pertemanan sama istri tuh, gue kalau dipikir gue berbeda juga sama istri gue. Cara bercandanya. Ini gue gak enak nih, jadi salah ngomong tadi ya gue. Nggak apa-apa, tapi gue salah ngomong lagi. bacot. Enggak, tapi beneran sebeda-bedanya ternyata masih ada miripnya gitu. Ya pastilah bro. Iya. Kalau lu udah dipersatukan dengan pernikahan itu, gue menyelamatkan Statement lo sendiri ya. Tapi bener bro, orang tuh misal nih, dulu gue pikir, gue kan orangnya meledak-ledak ya, emosian, ekspresif, bold. Sementara Novia waktu sebelum nikah tuh kayak apa ya cicul yang kayak tenang apa, enggak juga. Pas udah nikah mah juga ternyata gue ngerti kenapa gue nikah sama lu, karena kita ada kesamaannya, perbedaannya tuh untuk saling ngisi. Gue sebagai orang luar melihat lu sama Olive juga banyak kesamaannya. Menyelamatkan diri sendiri. Tapi benernya ada yang ngejudge gue. Gitu. Coba lu apa kesamaannya sama istri lu? Ya receh-recehnya sama lah. Ya udah, itu udah sama. Cukup lah. Iya, udah cukup. Nggak harus tingkat intelijensinya itu sama. Cie. Jadi maksud lo gue bodoh. Nggak harus lu. Jadi maksud lu istri gue bodoh gitu. Gue mau kayak gitu tapi jahat. Daripada lu di-judge kan, kemudian gue aja nggak. Udah receh, pokoknya kalau udah receh tuh ini gitu. Lu tau gak sih ada teori? Nih gue bener nih, gue tidak sedang menyelamatkan statement gue. Kenapa suami kalau di depan istrinya tuh act silly? Oh, kenapa tuh? Ada teorinya. Jadi kayak lu kalau misalnya ngelihat galerinya Novia tuh isinya adalah video-video tolol gue. Misalnya celana gue robek, gue dance kayak monkey gitu. Iya bro, isinya kayak gitu semua. Karena kita itu kalau misalnya bisa act like that, karena kita ngerasa ini safe zone gue, which adalah istri kita. Gitu. Jadi katanya di HP istri lo juga ada video gue. Ngapain? Mungkin karena memori HP istri lu penuh. Jadi pakai HP istri. Ini gak penting lah.